Tentu harapan orang tua, harapan saudara, harapan jemaat, harapan kita keluarga besar untuk sembuh. Namun itulah jawaban Tuhan. Itulah yang terbaik bagi almarhum dan yang terbaik bagi keluarga. Kiranya kita tetap berserah diri kepada Tuhan untuk menerima jawaban Tuhan. Tuhan terbaik dan Tuhan tetap mengasihi kita. Terpuji namanya. Amin.
Ya, kita akan bersama-sama melandasi persekutuan kita dengan firman Tuhan yang kita yakini dan kita percaya menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Dari tengah-tengah duka cita yang amat dalam ini, sumber hidup, sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Engkau sungguh mengenal orang tua kekasih, ibu, saudara-saudara. Kami kehilangan, kami sedih, kami berduka atas kembalinya ke pangkuanmu Bapa, anak saudara kekasih kami Erik dari tengah keluarga dan tengah persekutuan. Dalam hati yang remuk sekalipun Engkau ada mendampingi kami. Satu perasaan dalam duka, kesesakan yang amat dalam ini senantiasa memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus menolong kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan firman yang tiada terbatas ke dalam hati kami yang paling dalam memberikan kami kelegaan. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, sumber kekuatan dan penghiburan sejati, kami berdoa. Amin. Demikian, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di tempat seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu. Segenap keluarga yang berduka cita sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita membayangkan seorang manusia biasa atau manusia fana yang tidak bisa mati? Bayang-bayangkan saja, walaupun kita sudah tahu bahwa kita pasti mati. Dan pasti kita akan mengatakan, aneh itu pertanyaan.
Namun mungkin saja ada orang yang pernah mengimpikan tentang hal ini, apalagi ketika diperhadapkan dengan beratnya beban duka cita. Pemuda manusia, pemuda ini bernama Titonius. Saking cintanya sang dewi, ia memohon kepada dewa Zeus kita tadi. Tali-tali maut telah meliliti. Memang semua orang pasti tidak mengharapkan penderitaan. Saya punya prinsip seperti Chairil Anwar, mau hidup 1000 tahun lagi dalam hidup ini. Kalau kita sedang sakit, pasti kita mau sembuh, segera sembuh, mengalami kekuatan, dan kita ingin umur panjang. Kita berharap jauh dari kenyataan penderitaan, duka cita. Namun kita sadari bahwa sebagai manusia biasa yang telah jatuh ke dalam dosa, bagaimana berharganya, berartinya hidup kita ini bukan karena apa yang ada pada diri. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Kita beroleh jalan menikmati keselamatan dan keabadian, penuh damai. Kasih Allah dalam Yesus Kristus memang tidak secara otomatis menghindarkan kita dari penderitaan, dari kematian. Ya, bisa saja kita mengalami penderitaan, pergumulan hebat karena kebenaran yang kita lakukan, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya memang tidak bisa dipungkiri. Namun itulah yang menjadi pengharapan kita, membesarkan jiwa kita, membesarkan hati kita, membuat kita bersemangat menapaki menjalani kehidupan walaupun amat dalam, seperti yang dialami oleh orang tua, ibu terkasih, saudara-saudara dari almarhum. Lewat kehadiran Handai Taulan, lewat kehadiran kita sekalian, kita percaya inilah cara Tuhan terus mendampingi kita, bersama dengan kita dalam duka nestapa sekalipun. Kasih Allah tetap ada melingkupi kita. Bahwa justru dalam menghadapi tekanan pergumulan, kita memenggal salib. Dan di tengah kenyataan dunia ini, kita mempunyai pengharapan akan keselamatan dan kehidupan yang kekal yang telah dialami, telah diimani oleh anak kekasih selama hidup di dunia ini. Kalau saat ini keluarga menghadapi kenyataan kematian, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi keluarga. Kasih Tuhan tidak lekang dengan keadaan, tidak lekang dengan waktu, tidak lekang dengan situasi yang diperhadapkan kepada kita. Kasih Tuhan abadi selamanya. Walaupun keadaan silih berganti, kasih Allah tidak pernah berubah. Tentu kita dalam perenungan untuk anak kekasih di akhir-akhir kehidupannya sering keluar masuk rumah sakit. Tentu harapan orang tua, harapan saudara, harapan jemaat, harapan kita keluarga besar untuk sembuh. Namun itulah jawaban Tuhan. Itulah yang terbaik bagi almarhum dan yang terbaik bagi keluarga. Kiranya kita tetap berserah diri kepada Tuhan untuk menerima jawaban Tuhan yang terbaik, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Terpuji namanya. Amin.
Ada pujian solo dari Saudara Emon. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan untuk persembahan kidung penghiburan yang telah disampaikan oleh anak kekasih saudara kita Emon, bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekalipun dalam duka yang kita alami saat ini, selalu ada kesempatan untuk kita selalu menyatakan tanda syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Baik suka maupun duka perjalanan hidup ini, semuanya
ada dalam tangan kuasa Tuhan. Firman Tuhan akan mengantar kita dalam kita menyatakan tanda ungkapan syukur kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, pada waktu yang tepat mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, usut langit kasih yang pekat. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasihku. Jika badai menyerang, awan turut tenggelam, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Linyam aman cinta yang besar, Tuhan sudah dijanjinya, jangan lagi kau kenal. Habis hujan tanpa perang, duka menanti langit kasih Tuhanmu. PPGT, kemudian paduan suara jemaat, dan terakhir paduan suara kelompok pelayanan 1. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, latih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, latih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya
Untuk menghalangi pancaran wajahmu,
Ya, masih ada pujian penghiburan keluarga besar Mamulu. Ya, diberikan kesempatan. Mari Bapak Ibu kita kembali satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh betapa kami merasakan duka yang begitu dalam ketika kembali Engkau memanggil anak kekasih, saudara yang kami kasihi, Eduardo Pairunan atau yang akrab disapa Erik. Sungguh menjadi sebuah duka yang begitu dalam yang dirasakan keluarga ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan memanggil nenek terkasih dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat. Ini dikuatkan oleh firman-Mu pada malam hari ini. Bahkan dengan berbagai cara Tuhan boleh memberikan penguatan bagi kami. Kehadiran berbagai keluarga Tuhan, jikalau malam hari ini kembali kami boleh dipersekutukan di tempat ini, saling menguatkan, saling menghiburkan. Yang boleh dinaikkan, dipersembahkan kepadamu menjadi sebuah penghiburan, menjadi penguatan bagi orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami dan bahkan segenap rumpun keluarga. Sampaikan oleh hamba-Mu, biar sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bahwa Engkau Allah kami yang tak mengasihi kami dalam segala kebenaran kami dan juga telah mengasihi kami. Namun semuanya Tuhan, kepergian anak kekasih kami sungguh berharga di mata-Mu. Bagi orang tua kekasih, ibu terkasih dalam rumah di tempat ini, bersama dengan anak cucu dan segenap rumpun keluarga besar, biarlah sungguh ya Tuhan, mereka tetap kuat dalam menghadapi duka kita ini.
Sungguh menjadi kekuatan bagi keluarga, bahwa sesungguhnya bukan hanya mereka di tempat ini yang merasakan kehilangan, tetapi kami semua yang boleh hadir bersama, baik dari kemarin sampai pada malam hari ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua rencana keluarga ke depan dalam rangka pemakaman almarhum kekasih kami, Anakda Erik. Kapan waktu yang telah mereka sepakati untuk memakamkan almarhum yang kami kasihi dan juga telah mengasihi kami. Sama-sama juga kami telah menyatakan persembahan syukur kami, sekalipun dalam duka kami alami. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang selalu mengasihi kami, memberkati kami. Tanda syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Engkau memberkati ya Tuhan apa yang boleh kami persembahkan untuk boleh dikelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Untuk bagaimana kami mengelola dengan baik setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, jikalau sebentar setelah ibadah penyuburan bersama di tempat ini, baik yang jauh maupun yang dekat, tibahkan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhanlah yang tetap dipuji dan dimuliakan, tetap mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama dengan Dia. Bapa kami dalam surga, dikudus segala nama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Yakin dan percaya bahwa kekuatan dan penghiburan Tuhan akan tetap nyatakan bagi keluarga. Karena itu arahkan hati dan hidup kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Segala derita bergantian memperkuat imanku. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita malam hari ini. Atas nama segenap majelis gereja, pengurus OIJ, dan segenap anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan duka yang dalam atas meninggalnya anak kekasih saudara kita Edward Ronaldo Pairunan. Demikian ibadah yang kita telah lalui bersama, kiranya menjadi kekuatan baru untuk keluarga pada malam hari ini dan hari-hari ke depan. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikut, yaitu ungkapan hati dari keluarga Lepong Bulan Pairunan yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Daud Sangka Palisungan. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Pertama-tama atas nama keluarga, saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mengungkapkan isi hati kami kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Den tirambag ku tong kurangi sangan kuina. Apa kukilalay kumua yate Erik tongkin de peteda sudah bagian dari hidup kami sekeluarga. Yan nadakai pantaranakna inan nako papana sola mamana, yan nada omna amat, dan memang sangat dekat dengan kami. Kemarin saya dari YKN Tiramban na nakoto anakku Yeni masus saluna te kuko apa mo na okade kuma male mereka tu adingku Erik. Sedih banget ya. Nakuato raya inan si todon tampo tu batingki si oktonan marioki kami keluarga. Tang maranga pa tu tangi ki malen atampe na boko indo ki lok makale tondon makale na memboko omote anak ki Erik. Tetapi ibu kekasih tidak terlalu terkejut belana den moya pirasap na kapang tetomate. Akhir-akhir ini selalu merindukan ayahnya. Nakwa mak kada matumbar ka na masaymaro te papa na tayo bang panasule. Susidukam to nenek nalok makale. Apa susi mo to
inan masussa tongan tendok mendadianna sisola kakanna da adinna dendi penti na adinna Lorenzo. Karena apa saudara-saudara, almarhum ini kan mempunyai kebutuhan khusus di dalam hidupnya, sehingga begitu terkesan di tengah-tengah keluarga, dan apalagi pergi menghadap Tuhannya ketika ibunya tidak ada di sini. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya ibu kekasih bersama dengan kakak dan adik dan semua rumpun keluarga atas kepergian Erik dalam situasi dan kondisi begini. Kalau saya mau bercerita kesan dengan almarhum, terlalu panjang nanti saya berdiri di sini. Tetapi terkesan bahwa almarhum ini, kalau saya memesan sesuatu, sangat diindahkan. Almarhum ini perokok. Tetapi kalau saya katakan, Erik, jangan merokok dalam rumah ya, nanti om batuk. Sekalipun dia asik duduk-duduk sambil minum kopi, ada kegemarannya itu. Tetapi pesan ibu kekasih, kalau dibikinkan kopi itu setengah aja. Nah, satu ketika aku mana dapat mah rampumi, kamu minum Mary? Aku iya, saya bikinkan full ini kopi, apa namanya ini, kopi susu, apa yang paling terkenal itu, yang dulu, bukan, ya pokoknya itulah. Satu ketika saya sendiri di rumah, dia datang duduk, saya bilang mau minum Rich, dia minum. Pesan ibu di sini, ibunya, kalau dibikinkan kopi setengah aja lagi. Ya saya bikinkan full. Datang mamanya, dia bilang, Rich sudah minum? Sudah. Oh, siapa yang bikin? Oh, enak juga. Enak sekali karena full satu. Itu yang terkesan. Satu ketika juga kami dari Makale, kok tiba-tiba ketemu Erik di apa namanya ini, sudah liwat Toraja Lodge. Saya langsung hentikan mobil. Mau kemana ini anak ini? Nah, sendiri. Saya terus turun, Erik. Nah, ada anak di rumah yang paling dekat dengan dia, Esron. Kalau sudah kita bilang ini bapaknya Esron, langsung senang sekali. Saya bilang naik di mobil, dia naik. Saya tiba di sini sudah banyak orang, rupanya orang panik mencari Erik. Setelah saya turun, saya bilang Erik ada di mobil, semua pada senang. Itu kesan-kesan, kalau saya mau bercerita banyak sekali kesan saya dengan almarhum ini. Inan natiro tomatua mokan, dan memang kami dengan keluarga Dokter Pairunan dengan ibu di sini itu saudara lah. Memang ada hubungan keluarga dan paling dekat setelah tetangga. Kepergian kami rasakan duka yang amat mendalam.
Tetapi kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak itu mengokoh kuatkan kami bahwa bukan hanya keluarga saja yang merasakan kepergian anak kekasih, tetapi banyak orang. Apalagi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh majelis gereja, ibu dan bapak pendeta, secara umum 2 pendeta memimpin ibadah hari ini, membuat kami kokoh bahwa memang kita tidak mungkin tidak bersedih. Tetapi bersedih dalam pengharapan itu akan mengokoh kuatkan kita bahwa kematian kita bukan kehilangan, melainkan kita sudah disegarkan dan diingatkan oleh pengakuan kita bahwa hidup di balik mati adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Dan kami yakin bahwa anak kekasih yang beberapa lama juga menjadi murid di RDM, itu kami yakini bahwa berada dalam dekapan dan kasih Tuhan. Dan karena itu mewakili ibu kekasih, kedua kakak dan seorang adik, bersama dengan semua rumpun keluarga besar Pairunan Lepong Bulan, menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang dalam atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak yang menopang dan mendukung kami semua, atas ibadah penghiburan yang diselenggarakan oleh jemaat Rantepao, oleh paduan suara bersama dengan solo. Kami sungguh merasa kuat sekalipun duka mencekam kami semua. Sekali lagi atas nama rumpun keluarga, ibu kekasih, kedua kakak dan adik, rumpun keluarga besar Pairunan Lepong Bulan, kami menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tetaplah mendukung kami. Dan karena kerinduan yang disampaikan oleh almarhum sebelum pergi menantikan bapaknya yang katanya sudah lama dinanti-nantikan dengan neneknya, maka keluarga mengambil keputusan bahwa anak kekasih Erik ini akan dimakamkan bersama dengan ayah tercintanya di Tondon, kalau Tuhan berkenan pada hari Sabtu yang akan datang. Karena itu kami mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, agar semua yang direncanakan dan disiapkan oleh keluarga tetap dikuatkan atas kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga kami menyadari bahwa karena situasi tempat, mungkin saja ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tidak nyaman dengan tempat duduk kita. Itu semua kami tidak sengaja, tetapi itu adalah keterbatasan. Kami menyatakan permohonan maaf. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan dan membimbing kita semua. Inilah ungkapan hati yang kami boleh sampaikan atas nama ibu kekasih, anak-anak dan semua rumpun keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang semangat Pak tuh. Random acara Mangkali Basangki. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikut, istirahat oleh keluarga di tempat ini, menyiapkan makanan dan minuman untuk kita santap bersama. Tetapi sebelum kita makan bersama, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Samuel Panggalo dari Jemaat
Moria Tondon Makale. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh kuat bersama dengan keluarga dengan firman-Mu. Berkat-Mu yang boleh disiapkan oleh keluarga yang berduka. Kami sungguh percaya melalui makanan minuman ini kami akan dikuatkan dan disegarkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, pimpin peliharakan seluruh kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku
Tuhan.